Duduk lah. Duduk. Ayo, Alif sama Isam duduk. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang kembali dikumpulkan di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita di sini dalam rangka membahas agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan membahas di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih pada bab beriman kepada malaikat, ya, masih kepada bab beriman kepada malaikat-malaikat Rabbuna Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita membacakan yaitu keterangan para ulama ahlu sunnah tentang Israel, yaitu bahwasanya Israel bukanlah nama dari malaikat maut, ya, dan sebelumnya kita sudah membahas tentang malaikat Jibril alaihissalam. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjut kepada malaikat yang diberikan tugas untuk menanyakan seorang hamba di alam kubur. Ya, tugas malaikat yang berikutnya adalah, ya, ini malaikat yang diberikan tugas untuk menanyakan
seorang hamba di alam kubur. Namanya adalah Munkar dan Nakir. Ya, jadi Munkar dan Nakir ini adalah dua orang malaikat, bukan dua orang berarti ya, dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanyakan, ya, bertanya kepada hamba nanti ketika masuk ke dalam alam kubur. Maka akan datang kepadanya malaikat Munkar dan juga Nakir. Ya, dan penamaan Munkar dan Nakir ini berdasarkan riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, berdasarkan riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, nanti kita akan bacakan. Ya, penegasan Nabi SAW tentang Munkar dan juga Nakir. Ya, sebagaimana penegasan malaikat maut di dalam surat As-Sajdah ayat ke-11. Kemudian juga ada penegasan tentang nama malaikat Jibril alaihissalam, ya, di surat Al-Baqarah diantaranya. Kemudian tentang malaikat Munkar dan Nakir. Jadi dua malaikat ini Allah tugaskan untuk menanyakan seorang hamba ketika di alam kubur nanti kelak, ya. Ketika kita semua masuk ke dalam kubur, nanti akan didatangi oleh dua malaikat ini, namanya adalah Munkar dan juga Nakir. Ya, semuanya akan ditanya oleh malaikat Munkar dan juga Nakir. Para jemaah sekalian, kita akan membacakan hadis Nabi SAW tentang malaikat Munkar dan juga Nakir, ya, dalam bab beriman kepada malaikat. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Di Kitabul Janazah, di kitab Al-Janazah, nanti di situ ada bab tentang azab kubur. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab beliau Asy-Syariah. Ya, bagi teman-teman yang hadir di Sabtu dan Ahad subuh, insyaallah sudah mendengar Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab beliau Asy-Syariah. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Ibnu Abi Asim, siapa? Apa nama bukunya? Sabtu lalu, Ahad lalu, subuh. Kitabu As-Sunnah, ya, oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, ya, Sahih Ibnu Hibban. Dan juga dihasankan oleh Asy-Syaikh Albani dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadis As-Sahihah di nomor 1391. Ya, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 1391. Ya, hadis ini hasan. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi, ya, dalam sunannya rahimahullahu taala, babu ma jaa fi azabil qabr, bab, kata Al-Imam At-Tirmidzi, bab apa-apa yang datang berkaitan dengan azab kubur. Bab ma jaa fi azabil qabr, bab apa-apa yang datang, maksudnya khabar-khabar yang datang berkaitan dengan azab kubur. Dan azab kubur adalah hak adanya, betul ya, azab kubur ini adalah hak adanya. Dan ini termasuk akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, beriman kepada azab kubur yang diingkari oleh orang-orang Jahmiyah dan juga Mu'tazilah yang dahulu dan yang sekarang. Ya, maka beriman kepada azab kubur ini adalah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, orang yang mengingkari adanya azab kubur, maka ia telah keluar menyelisihi akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Makanya Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan bab ma jaa fi azabil qabr. Ini bantahan kepada orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah. Kita lanjutkan perkataan Al-Imam At-Tirmidzi. Haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf Al-Basri akhbarana Bishr bin Al-Mufaddil
an Abdurrahman bin Ishaq an Sa'id bin Abi Sa'id al-Muqbari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau membawakan sanadnya ya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa Abu Hurairah namanya? Di Firdaus dulu kita sering. Abdurrahman bin Sakhr. Ini nama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima. Kata Nabi SAW, apabila seorang mayat dikuburkan, apabila seorang mayit dikuburkan, atahu malakani aswadani, maka akan datang kepadanya dua malaikat. Maka akan datang kepadanya dua malaikat aswadani, yang hitam. Dua malaikat yang hitam, tubuhnya ini hitam. Azraqani, yang kedua matanya biru. Jadi malaikat ini memiliki jasad yaitu hitam dan juga matanya adalah biru. Ngeri nggak kalau dibayangin? Makanya disebut nakir. Ya, munkar itu artinya asing. Ya, ini mayat nggak kenal. Nakir yang diingkari oleh mayat tersebut, maksudnya mayat ini ngeri dia. Munkar itu asing, dia nggak dikenal oleh kita. Dan nakir maksudnya adalah diingkari oleh setiap orang yang melihatnya, itu ngeri. Ya, datang kepadanya dua malaikat aswadani, yang hitam, ya, azraqani, dan juga biru. Itu maksudnya matanya, dijelaskan oleh ulama tentang tafsirnya. Yuqalu li ahadihima, dikatakan bagi salah satu malaikat tersebut adalah al-munkar. Dikatakan bagi salah satu dari malaikat tersebut namanya adalah al-munkar, pakai alif lam. Di dalam riwayat At-Tirmizi memakai alif lam, al-munkar. Ya, dikatakan kepada salah seorang dari mereka, yang pertama siapa? Al-munkar. Wal akhar an-nakir. Dan yang satu lagi namanya an-nakir. Tegas disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan al-munkar wa al-nakir. Nah, munkar dan nakir dalam riwayat ada alif lamnya. Ya, namun tidak mengapa kita sebutkan munkar dan juga nakir, ya, karena nama orang dalam mempelajari bahasa Arab itu nama yang sudah jelas diketahui, ma'rifah. Ya, bagi mereka yang mempelajari bahasa Arab, kalau Muhammad itu nama seorang, ini sudah jelas ma'rifat, sudah nggak usah pakai alif lam lagi, al-Muhammad nggak usah. Sama dengan al-munkar juga an-nakir. Ya, dikatakan bagi yang satu namanya al-munkar, yang lain namanya an-nakir. Maka dari hadis ini diambil faedah bahwasanya malaikat yang datang untuk bertanya kepada mayat di dalam kubur namanya munkar dan juga nakir. Fayaqulani, maka kedua malaikat tersebut berkata, ini mulai bertanya. Maka kedua malaikat tersebut berkata, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli. Berkata, ini dua malaikat tadi bertanya kepada mayatnya. Apa pertanyaannya? Ma kunta, ya, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Maksudnya laki-laki ini adalah Rasulullah SAW.
Fayaqulu makana yaqul, maka mayat akan menjawab huwa Abdullahi wa rasuluhu. Maka mayat ini akan menjawab, nih mayat yang beriman ya, orang yang mukmin. Maka mayat menjawab Abdullahi wa rasuluhu, dia adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Dia laki-laki ini adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata mayat tadi, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Oh, dijawab oleh mayat yang beriman ini. Ketika ditanya, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Jadi jawab, dia adalah hamba Allah dan juga rasul, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah rasulnya. Fayanqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Fayanqulani, lalu dua malaikat tadi berkata, kata malaikat ini, qad kunna, kami tahu ya bahwasanya engkau akan berkata demikian. Ya, kami tahu bahwasanya engkau akan mengatakan hal demikian. Summa yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an fi 70 thumma yunawwir lahu fihi. Lalu Nabi SAW bersabda, melanjutkan kisahnya, lalu diluaskanlah kuburnya. Ya, lalu diluaskanlah kubur orang tersebut. Ini satu pertanyaan sukses. Yang kedua, yang ketiganya sudah nggak ditanya lagi. Lalu dilapangkan kuburnya 70 dhira'an, 70 hasta. 70 hasta, satu hasta itu seperti ini. Ya, satu hasta ini. Ini berapa ini kira-kira panjangnya? Semeternya 70 hasta dipanjangkan baginya. Fi sabaina tsumma yunawwir lahu fi. Kemudian kuburnya diberikan penerangan, diterangi kuburnya. Diterangi kuburnya. Ya, cukup beriman kuburnya diterangi. Seperti apa penerangannya, Allahu a'lam, karena setiap alam itu berbeda hakikatnya. Ya, jangan dibayangi diterangi situ ada lampu Petromak misalnya, jangan, atau lampu Philips. Enggak. Cukup kita beriman diterangi kuburnya, diberikan cahaya. Tsumma yuqalu lahu nim. Kemudian dikatakan kepada mayat tadi, nim, tidurlah engkau. Lalu dikatakan kepada mayat tadi, nim, tidur kamu. Disuruh apa? Istirahat, tidur, santai sudah. Maka mayat berkata, arji'u ila ahli fa akhbiruhum. Izinkan aku untuk kembali kepada keluargaku, aku akan mengkabarkan tentang ini. Ya, izinkan aku, kata mayit, untuk kembali kepada keluargaku, fa akhbiruhum, biar aku mengkabarkan kepada mereka bahwasanya dia telah bahagia di kubur, sukses. Fayaqulani nim Kanamatil urus alladhi la yuqidhuhu illa ahabu ahlihi ilaihi hatta yabasullahu min madji'ihi dzalika. Lalu dikatakan, tadi kan mayatnya mengatakan, izinkan saya kembali untuk beritahukan keluarga saya ini, saya sudah senang bahagia. Lalu malaikat tadi mengatakan, tidur kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Sebagaimana tidurnya pengantin. Tidurnya pengantin tuh gimana? Senang, terus cepat paginya. Ya cepat, ya kan? Kayaknya baru istirahat sholat isya udah subuh aja tidurnya pengantin. Ya, bagi antum yang belum menikah silakan gigit jarinya lagi. Segera ya, yang mampu sudah segera. Jangan nunggu mapan-mapan nikah itu. Ya, jangan nunggu sampai mapan, karena mapan itu relatif. Sebagian orang mengatakan mapan, sebagian lagi menganggap tidak. Ya, aku sudah mampu, maka menikahlah. Ya, sebagaimana sahabat Rasulullah SAW ketika ingin menikah nggak punya apa-apa kecuali hanya hafalan Al-Quran, miskin dia nih, miskin harta. Tapi dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin, ya cepat. Saya tahu sudah subuh. Tidurlah engkau, kata mereka tadi, sebagaimana tidurnya pengantin. Alladzi la yuqidhu illa ahabu ahlihi ilaihi.
Ya, sampai engkau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai engkau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat tidurmu ini. Dari tempat tidurmu ini. Berarti sebentar bagi orang-orang yang beriman menanti hari kiamat itu enggak lama, sebagaimana tidurnya pengantin, bahagia dan cepat. Nanti dibangunkan oleh orang-orang yang ia cintai. Wa in kana munafiqan, ini keadaan berikutnya. Dan apabila mayat tersebut adalah orang-orang munafik, dan apabila mayat tersebut adalah orang yang munafik, ya orang yang munafik, qala, dia akan menjawab ketika ditanya tadi, dia akan menjawab sami'tun nasa yaqulun. Maka orang yang munafik ini, mayat yang fajir, yang jahat, akan menjawab ketika ditanya siapa laki-laki ini, dia menjawab sami'tun nasa yaqulun, aku mendengar manusia mengatakan ini dan itu. Aku mendengar manusia mengatakan ini dan itu. Ketika ditanya siapa laki-laki ini, dia menjawab saya dulu dengar di dunia mengatakan orang ini adalah begini dan begitu. Ini nggak punya ilmu, dia nggak ngerti. Faqultu mislahu, maka aku mengatakan sebagaimana mereka mengatakan la adri, aku tidak tahu. Dia mengatakan dulu manusia mengatakan tentang laki-laki ini begini dan begitu. Saya juga ikut mengatakan hal tersebut dan la adri, saya nggak tahu. Dia nggak bisa jawab. Fayaqulani, maka malaikat tersebut akan berkata kepada dia ini, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Lalu malaikat tadi bertanya, siapa malaikatnya? Munkar dan Nakir akan berkata, kami tahu engkau akan mengatakan hal ini. Ya, kami mengerti engkau akan mengatakan hal ini. Fayaqul, lalu dikatakan kepada bumi, it'imi alaihi fataltum alaihi. Lalu dikatakan kepada bumi, himpitlah orang tersebut. Dihimpit dia. Fatakhtalifu adla'uhu, lalu berantakanlah tulang belulangnya. Dihimpit oleh tanah tersebut, orang yang munafik ini yang jahat, lalu tulangnya remuk. Fala yazalu fiha mu'adziban hatta yab'atsahu min maji'ihi dzalika. Lalu mayat tersebut yang tadi munafik ini senantiasa keadaannya seperti itu sampai nanti dibangkitkan dari kuburnya. Terus sampai hari kiamat akan disiksa seperti ini sampai nanti dibangkitkan dari kuburnya. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi yang di dalamnya disebutkan Al-Munkar dan juga An-Nakir, dan hadis ini hasan. Yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syariah, kemudian oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam Sahihnya, kemudian oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam Kitabu As-Sunnah, dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Nah, ini tentang penamaan munkar dan juga nakir. Disebutkan tegas oleh Nabi SAW. Maka dua malaikat ini yang bertugas bertanya atau menanyakan kepada mayit di alam kubur adalah Al-Munkar dan juga An-Nakir, atau Munkar dan Nakir namanya. Jelas disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, kita akan membacakan ini perkataan para ulama tentang penamaan Munkar dan juga Nakir. Kita akan bawakan perkataan para ulama. Ya, pembahasan masalah Munkar dan Nakir ini masuk bagian dalam pembahasan nikmat dan azab kubur. Ya, jadi di kitab-kitab akidah ketika kita membahas masalah azab kubur nanti akan dibahas juga Munkar dan juga Nakir, ini mesti ada. Ini bagian dari pembahasan beriman kepada nikmat dan azab kubur, mesti ada di buku-buku al-aqidah. Di buku-buku al-aqidah mesti ada. Ketika para imam membahas tentang azab kubur nanti ada Munkar dan juga Nakir. Ya, makanya adanya di buku-buku akidah, bukan di novel atau di komik, nggak ada. Adanya di kitab-kitab akidah para ulama ahlu sunnati wal jamaah.
Dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya azab kubur telah diingkari oleh orang-orang Al-Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Mereka telah mengingkari adanya azab dan nikmat kubur. Ya, mereka telah menuhankan akal-akal mereka. Ya, mereka menuhankan akal mereka, katanya azab kubur itu tidak masuk akal. Ya, seorang yang sudah mati ya lalu diazab dalam kuburnya atau diberikan nikmat. Kenapa kata mereka nggak masuk akal? Karena ketika kita menggali kubur tersebut nggak ada. Kata mereka ketika kita menggali kuburan, maka kita lihat mayat ya biasa saja. Mungkin tulang-tulangnya hanya hancur dimakan oleh serangga daging-dagingnya. Nggak ada nih azab dan nikmat kubur. Ini persangkaan mereka bahwasanya azab kubur itu tidak masuk di akal. Buktinya apa? Kalau kita menggali kuburan itu biasa saja mayatnya, nggak ada yang namanya dihamparkan permadani. Kan dalam hadis lain dihamparkan permadani, dibuka pintu-pintu surga ke dalam kuburnya. Menurut mereka ini nggak masuk akal. Ya dengan alasan bahwasanya kalau kita bongkar itu kuburan biasa aja, nggak ada itu. Ini menurut orang-orang sesat Jahmiyah dan juga Mu'tazilah yang dahulu dan yang sekarang. Seperti ini alasan mereka, menuhankan akal. Padahal kalau kita bantah, ya seperti orang yang sedang mimpi. Antum tidur di hotel bintang 5, ya kasurnya empuk, asik, AC-nya dingin 1 derajat misalkan ya. Dingin gitu, nyaman. Ya tidur berdua. Ini kita sebelah misalkan teman kita, tapi nggak satu selimut, nggak boleh. Ya beda kasur lah sebelah-sebelahan. Ya yang antum mimpi nikmat, enak. Mimpi nikah lagi misalkan yang antum. Yang temennya antum mimpi dikejar-kejar singa. Dikejar-kejar oleh singa, dia lari terus nyemplung ke sungai, di dalam sungainya ada buaya misalnya. Lari lagi dia ke tepian, ya ke tepian dia lari terus ketemu suku yang kanibal misalnya. Ya dia keringetan dan segala macam. Padahal dia tidurnya dalam keadaan yang tempat tidurnya mewah, AC enak, semuanya nyaman. Tapi dia mimpinya ini mimpi yang buruk. Walaupun tempatnya ketika itu adalah enak. Yang satu dia mimpinya enak, mimpi nikah lagi misalnya. Ya. Segar. Ini dua-duanya memiliki dua keadaan yang berbeda atau sama mimpinya? Berbeda. Yang satu mimpi buruk, yang satu mimpinya indah. Padahal dalam satu tempat. Yang itu mewah. Tapi yang satu mimpinya buruk, yang satu mimpinya itu baik. Dan kita nggak tahu itu. Dan kita tidak mengetahui kecuali orang yang sudah merasakan ini. Mungkin kita lihat dia tidur dua-duanya biasa, sama-sama pulas, sama-sama tenang lah. Mungkin yang satu agak berkeringat mungkin. Ya nggak kelihatan. Secara akal nggak bisa kita mengetahui ini mimpinya sedang mimpi buruk, nggak tahu. Sama seperti alam kubur juga seperti itu. Akal ini nggak mampu. Maka mereka menolak dengan alasan demikian. Maka orang-orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah ini mereka yang menuhankan akal-akal mereka dalam syariat. Kebalik oleh ekstrem kiri, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, mereka mencela akal, makin gila makin bagus. Makanya mereka kalau berzikir macam-macam sampai teriak-teriakan sampai kayak orang gila. Menghina, mencaci maki akal. Makin hilang akal seseorang, makin top ibadahnya. Ya, antum melihat di video-video banyak mereka yang zikir-zikir seperti orang gila, teriak-teriakan sampai nggak sadar. Yang sebelah kanan Jahmiyah Mu'tazilah menuhankan akalnya, yang sebelah kiri orang sufi tasawuf mencaci maki akal. Ahlus sunnah di tengah-tengah. Akal ini memiliki peranan, memiliki tempat di dalam syariat Islam. Tugasnya membantu wahyu. Bukan menentang wahyu, bukan. Ada pada tempatnya masing-masing. Nggak boleh akal melampaui nas syariat Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dia membantu fungsinya sebagai khodamah, sebagai pembantunya nas yang digunakan untuk memahami nas, bukan dibantah nas dengan akal, bukan. Ya, Ahlussunnah tidak mencaci maki akal, tidak. Ada tempatnya masing-masing, punya porsi masing-masing. Berbeda dengan mereka ini. Ya, Mu'tazilah Jahmiyah dia menuhankan akal. Salah satunya tentang azab kubur. Ya, apalagi tentang sifat-sifat Allah. Karena orang sufi tasawuf mereka mencaci maki akal, merendahkan akal. Makin hilang akal seorang, makin top ibadahnya. Maka sampai celeng-celeng mereka kalau sedang berzikir. Ya, sampai kesurupan sebagian.
Sudah top itu tingkatannya, sudah ma'rifat hakikat. Serah deh apa bahasanya. Berkata Imam Abu Hanifah dalam kitab beliau Al-Fiqhul Akbar, dalam kitab beliau Al-Fiqhu Al-Akbar, Al-Imam Abu Hanifah, siapa namanya? Nu'man bin Thabit. Berkata Al-Imam Abu Hanifah, ya sebagaimana ada dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, dalam kitab beliau Al-Fiqhu Al-Akbar, beliau mengatakan wa su'alu munkarin wa nakirin haqqun kainun fil qabri wa i'adatur ruh ila jasadi fi qabrihi haqqun. Kata beliau wa su'alu munkarin wa nakirin, pertanyaan munkar dan juga nakir. Kata Imam Abu Hanifah, pertanyaan munkar dan nakir hakun, benar adanya. Bila menyebutkan munkar dan juga nakir, pertanyaan munkar dan nakir hakun, benar adanya. Kainun fil qabri, akan terjadi nanti di dalam kubur, akan terjadi nanti di dalam kubur. Wa i'adatur ruhi ila jasadi fi qabri hakun, dan ruh akan dikembalikan kepada jasad di alam kubur nanti hakun, benar adanya. Dan ruh, kata beliau, dikembalikan kepada jasad fi qabrihi, di dalam kubur, hakun, benar. Ini perkataan Al-Imam Abu Hanifah dalam kitab beliau Al-Fiqhu Al-Akbar, halaman 65. Cuman halaman bisa berbeda kalau beda cetakan. Mungkin bukunya antum juga nggak punya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dari kitab beliau Ushulus Sunnah. Ya, ini kitab apa? Imam Ahmad judulnya apa? Ushulus Sunnah, ya. Lalu disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata beliau? Wal imanu bi azabil qabri wa anna hadhihi al ummata taftatinu fi quburiha wa tus'alu anil imani wal islami wa min rabbihi wa min nabihi wa yatihi munkarun wa nakirun kaifa syaa Allah wa kaifa arada wal imanu bihi wa tasdiqu bih. Kata beliau wal imanu bi azabil qabr, beriman kepada azab kubur. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, beriman kepada azab kubur. Nah, ini bantahan terhadap siapa? Orang Jahmiyah dan juga Mu'tazilah yang mengingkari adanya azab dan nikmat kubur. Makanya Imam Ahmad dalam akidahnya mengatakan wal imanu bi azabil kubur, dan beriman kepada azab kubur. Wa anna hadhil ummata, dan bahwasanya umat ini taftatinu fi quburiha, akan diuji nanti di kuburnya, akan diuji di kubur mereka. Taftatinu yaitu mendapat fitnah nanti dalam kuburnya umat ini. Wa tus'alu anil iman wal islam, dan juga akan ditanya tentang iman dan juga Islam, dan juga akan ditanya tentang iman dan Islam, dan juga akan ditanya tentang iman dan Islam. Wa man rabbuhu, dan juga siapa Rabbnya. Wa man nabiyuhu, dan juga siapa nabinya. Sudah untuk tulis? Udah ada korelasinya belum sama pembahasan kita? Sudah belum? Pembahasan kita tadi tentang munkar dan juga nakir. Perkataan Imam Ahmad sudah ada belum? Belum, ya. Wa ya'tihi munkarun wa nakirun kaifa syaa Allah, dan akan didatangi nanti di alam kubur oleh munkar dan nakir kaifa syaa Allah,
dan akan didatangi nanti dalam kubur oleh munkar dan juga nakir, kaifa syaa Allah, sebagaimana yang Allah kehendaki. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, dan kita beriman kepadanya. Wa tasdiqu bihi, dan juga membenarkannya. Dan kita beriman kepadanya dan membenarkannya. Titik. Itu tadi perkataan Al-Imam Ahmad bin Hambal. Ya, kita bawakan ini untuk apa? Untuk menjelaskan bahwasanya munkar dan nakir itu sudah masyhur, terkenal di lisan-lisan para ulama. Ya, bukan dari sana ada bukan. Mari kita nukilkan perkataan para imam. Ya, kita nukilkan perkataan para imam. Sudah berapa itu? Sudah 2. Kemudian imam yang lain, ulama yang lain. Ini adalah Ibnu Abi Daud As-Sijistani, anak dari Al-Imam Abu Daud. Namanya Al-Imam Abu Bakar Abdullah. Al-Imam Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Daud, anak dari Abu Daud. Ya, ada Sunan Abu Daud, ini anaknya. Dalam kitab beliau adalah Al-Manzumah Al-Haiyah. Dan kitab beliau Al-Manzumah Al-Haiyah, yaitu syair-syair yang diakhiri dengan huruf ha di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Ibnu Abi Daud beliau mengatakan dalam syairnya, ya, di nomor ke-29, wala tunkiron jahlan nakiron wa munkaron. Berkata Al-Imam Ibnu Abi Daud, kata beliau, jangan engkau mengingkari nakir dan juga munkar karena kebodohan. Ya, beliau mengatakan jangan engkau mengingkari nakir dan juga munkar karena kebodohan. Dengan sebab kejahilanmu engkau mengingkari munkar dan juga nakir. Jangan, kata beliau, jangan engkau ingkari nakir dan juga munkar jahlan karena kebodohanmu. Berarti harus diimani karena ilmumu, itu mafhumnya. Imam yang lain, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau berkata, beliau berkata, wa bi'adzabil qabri liman kana lahu ahlan wa su'ali munkarin wa nakirin fi qabrihi. Dan kita beriman kepada azab kubur. Dan kita beriman kepada azab kubur. Senantiasa disebutkan azab kubur karena ini bantahan, ya, dan jurang pemisah antara ahlu sunnah dengan yang selain mereka. Dan kita beriman kepada azab kubur liman kana lahu ahlan, bagi siapa yang berhak mendapatkannya. Dan kita beriman kepada azab kubur bagi siapa yang berhak mendapatkannya, mendapatkan azab kubur, dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan para pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin itu ahlan. Dan kita beriman kepada azab kubur bagi siapa yang berhak mendapatkannya. Wa su'ali munkarin wa nakirin, dan kita beriman kepada pertanyaan munkar dan juga nakir. Dan kita beriman kepada pertanyaan munkar dan nakir fi qabrihi, nanti di dalam kubur. An rabbihi wa dinihi wa nabihi, yang munkar dan nakir bertanya tentang Robnya, tentang agamanya, dan tentang Rasulnya atau nabinya. 3 pertanyaan ini. Dan munkar nakir akan bertanya tentang Allah, tentang agamanya, dan tentang nabinya.
ala ma ja'at bihi al-akhbar an Rasulillah, sebagaimana telah datang khabar-khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang khabar-khabar hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ani sahabati ridwanullahi alaihim, dan juga kabar-kabar yang datang dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Belum 1910. Ya dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kemudian oleh Al-Imam Al-Barbahari. Ya dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, ini kitabnya. Oleh Al-Imam Al-Barbahari, apa judulnya? Syarhus Sunnah. Di poin ke-18. Ya kalau antum punya nanti buka poin ke-18 di kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari. Ini kitab punya istri ana, ini bukan punya ana. Di poin ke-18. Wal imanu bi azabil qabri wa munkarun wa nakirun. Kata beliau, dan kita beriman kepada azab kubur. Lagi-lagi bertemu dengan azab kubur. Kenapa selalu dibawakan? Karena ini bantahan kepada Jahmiyah dan juga orang Mu'tazilah, ini senantiasa dibawakan. Dan ini jurang pemisah antara Ahlussunnah dengan yang selain. Mereka selalu dibawakan. Makanya kitab-kitab akidah ini yang patut kita pelajari. Karena ini jurang pemisah antara orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dengan yang bukan. Maka kata beliau, dan beriman kepada azab kubur, wa munkarun wa nakirun, dan juga munkar dan nakir. Lagi-lagi bertemu munkar dan nakir. Oleh Imam Al-Barbahari dalam buku beliau Syarhus Sunnah. Barangkali cukup sampai sini, nanti ada lagi perkataan para ulama yang lain pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Tentang agamanya, maksudnya pertanyaan tentang agama ini. Ya, tentang malaikat munkar nakir akan bertanya, ya man rabbuka, siapa Rabbmu? Rabbnya jelas Allah. Kemudian wa ma dinuka, apa agamamu? Maksudnya agama di sini adalah agama Islam. Dan jawaban tersebut keluar memang dari orang-orang yang ketika hidupnya mengamalkan syariat ini, yang kenal kepada Allah, kenal kepada agamanya, mengamalkannya, dan kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini maksudnya. Makanya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab menulis kitab salah satu al-usul atau al-usul as-salasah, yaitu membahas tentang tiga ini, mengenal Allah, Rasulnya, dan agama al-Islam. Ya Allah alam. Yang lain? Kenapa? Bukan karena dia hafal-hafal. Ya bukan sebagian orang jahil mengatakan ini aja dihafalin. Biar ente mau minum cap tikus ke diskotik, ini aja dihafalin. Enggak, bukan. Tapi amalanlah yang akan menjawab nanti di alam kubur itu. Dan Allah akan memudahkan. Ya yusabitullahu, Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan ya bagi orang-orang yang beriman al-qaulu tsabit, perkataan yang tetap di hari akhirat dan juga di dunia. Ya Allah alam. Yang lain? Bismillah Ustadz, jadi tidak ada namanya siksa kubur. Ada siksa kubur. Ya, disebutkan azab kubur, ada siksa kubur bagi orang-orang yang berhak mendapatkannya, sebagaimana perkataan Imam At-Tahawi tadi. Jadi ada siksa kubur. Ya, cuma ini bukan pembahasan kita. Kita hanya membahas munkar dan juga nakir. Yang katanya kita akan disiksa malaikat munkar dan nakir di dalam kubur, ya. Munkar nakir ini membawa apa namanya? yakni pentungan lah. Yang akan dipentung bagi orang-orang yang nggak bisa menjawab. Dalam riwayat hadis yang lain, akan dipukul, dia berantakan seperti debu. Yang pukulan tersebut kalau dipukulkan ke gunung, gunung ini akan menjadi hancur lebur. Ya, dari sisa oleh munkar dan juga nakir di dalam kubur. Ya, dan oleh yang lainnya. Dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan secara perinciannya. Namun kita bahas hanya munkar dan nakirnya saja. Jadi ada siksa kubur. Jadi ada siksa kubur, dan termasuk ini adalah akidah kita Ahlussunnati wal Jamaah. Baik, cukup sampai sini. Subhanaka
Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.